berkenan, tertarik gitu, bisa tanda tangan kontrak ya. Saya temuin dia. Ternyata lumayan juga sampai saya full sign di situ. Itu tanda tangan kontrak untuk acara apa tuh? Teman-teman itu 2T. Tanya teman-teman itu 3T. Tongkrongin terus teman podcast. Lo gak bakal bete. Teman-teman, tamu temuan kali ini adalah seorang penyanyi yang mempunyai kemampuan vokal luar biasa. Yuk kita saksikan VT-nya. Denden Gonzales. Halo Bang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sejak kapan tuh pakai nama Gonzales? Nama aslinya siapa? Nama asli saya itu Denden Samsuhendar. Denden Samsuhendar. Kalau dulu sebelum Denden Gonzales itu saya pernah pakai nama Corky Gonzales. Corky Gonzales. Nah, cuman nggak naik. Bukan nggak naik, nggak cocok sama muka gitu. Oh, oh jadi harus disesuaikan sama mukanya ya benar-benar. Gitu. Artinya udah main band itu sejak SMP ya? Keluar SMP dulu. Keluar SMP? Tahun 97. Dulu itu. Dulu di grup band megangnya apa? Dulu gitar. Gitar. Lead gitar saya. Lead gitar. Gitu. Kok sekarang bisa jadi vokalis tuh ceritanya gimana? Ceritanya ya karena mungkin dulu itu kan kalau di tahun-tahun segitu. Tahun berapa tuh kira-kira? 97, 2000 ya gitu benar, kan sampai 2005 lah. Gitu kan. Itu kan masih seneng-seneng main band tapi saya masih pegang gitar. Waktu itu cuman saya keluar dari band itu. Saya coba-coba nyanyi tuh waktu itu. Coba-coba nyanyi tapi pas saya seneng-seneng nyanyi itu di tahun 2010, 2008 sampai 2010 lah. Dulu. Udah nggak pegang gitar lagi. Lebih fokus ke vokal. Lebih fokus ke vokal. Dapat darah seni gitu dari orang tua atau memang sendiri, Den? Sepertinya dari orang tua sih. Dari orang tua soalnya. Emang suka lagu rock dari dulu? Orang tua juga? Kalau mama saya dangdut, bapak saya semua dia suka. Kalau saya sukanya rock karena kalau dangdut bukannya saya nggak suka tapi saya nggak bisa nyanyinya gitu. Cengkoknya nggak dapet. Cengkoknya nggak dapet. Itu suka lagu rock itu memang dari apa namanya dari SMP tadi itu sering denger lagu-lagu rock atau gimana? Dari kecil saya diperdengarkan lagu itu. Kalau di rumah itu kan ada paman saya itu seneng lagu-lagu rock yang jadul-jadul itu. Tiap hari dia puter musik. Misalnya rock apa grup rock dari mana? Ya enggak, dari bule lah. Barat itu kan kayak Steel Heart, Scorpion, terus Guns N' Roses kayak gitu. Itu tiap hari dia puter. Firehouse gitu kan. Makanya saya dari kecil itu sampai besar dengerin lagu-lagu yang kayak gitu. Begitu Bang Temon. Dan kalau boleh tahu sedikit nih latar belakang pendidikannya apa, Den? Saya kalau dulu itu SMP. SMP karena pas saya masuk dulu kan waktu itu masih SMA. Saya masuk SMA karena saya bandel orangnya nakal gitu. Kelihatan sih potongannya. Gitu. Saya udah masuk tapi di sekolah itu saya ribut berkelahi saya keluar lagi dan saya lebih ke musik gitu. Lebih seneng ke musik. Jadi nggak lanjut sekolahnya. Cuman sampai SMP aja. Tapi kan yang penting hasil akhirnya bisa eksis sekarang ini kan gitu. Nah itu alhamdulillah. Orang kan memang nggak ya bukan berarti harus mengajarkan kita nggak harus ngikuti
jejak ya, artinya mengikuti pendidikan yang sebenarnya kan itu. Kadang-kadang jalannya orang kan masing-masing. Yang penting tidak nyusahin orang tua, tidak nyusahin orang lain. Nah, itu betul. Berkarya sendiri. Bisa cerita nggak gimana awalnya bisa viral di media sosial? Nah, itu awalnya itu saya kan sebelumnya itu bikin satu single album bersama band baru saya itu namanya Ballerina Band. Itu lumayan punya nama lah di Bandung. Dia aliran musiknya itu progressive metal. Oh gitu. Nah, saya masuk jadi vokalisnya itu saya bikin satu single tapi ya mungkin belum rezekinya ya. Itu nggak jarang yang nonton. Karena harus proses dulu. Nah, harus proses dulu gitu. Udah itu kan saya coba-coba di rumah, Bang Temon. Waktu itu kan YouTube itu masih baru-baru lah, 2010, 11 sampai 13 itu masih tahun segitu benar. Masih baru. Saya coba-coba nyanyi nih. Itu yang video itu juga istri saya. Masih pakai handphone jadul. Selama ini berarti kan memang kalau ngeliat di video itu kan yang viral lagi kayak nyantai banget tuh. Nah, itu bangun tidur saya. Bangun tidur terus saya coba-coba ke istri saya kan namanya Anggi kan istri. Gi, tolong ini videoin gitu kan. Kita bukan tapi nggak serius itu waktu itu nggak serius saya. Nggak ada niat sebenarnya. Nggak ada niat gitu kan, cuman seneng-seneng aja lah gitu. Pokoknya diupload aja dulu dah. Gitu. Itu 5 kali saya nyanyi itu. Jadi yang saya upload itu yang terakhir yang udah habis napasnya gitu kan. Yang awal saya nyanyi itu ada ibu saya masuk ke den gitu kan. Saya berhenti lagi gitu kan. Terus yang kedua temen gitu kan masuk. Ya gitulah sampai 5 kali. Itu baru lagunya apa? Lagu-lagu yang dinyanyiin? Still Heart Is Gone. Still Heart itu. Nah, yang waktu itu. Nah, besoknya udah saya upload hari ini, besoknya itu banyak yang masuk lah gitu kan. Banyak yang ngehubungin gitu kan. Awalnya itu dari kalau nggak salah itu dari radio. Oh, ada yang dengar dari radio, dipanggil lah di radio. Dipanggil di radio dulu. Terus besoknya lagi banyak itu yang dari TV. Cuman saya bingungnya ini pas pertama dihubungin itu, saya dari TV ini gitu kan. Saya bingung. Nggak apa TV, sebut aja TV apa? Trans TV kalau saya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Karena kan ada di YouTube juga udah ada kok ya kan. Iya. Udah terbukti. Itu pertama itu Soimah itu. Dia mau ngundang tapi besoknya acaranya udah bungkus jadi nggak jadi. Nah yang kedua ya dari Trans TV juga itu yang acara Duel Maut itu. Duel Maut benar. Cuman saya bingungnya itu kok banyak yang telepon saya emang apa gitu. Jadi saya sebetulnya bingung waktu itu. Perasaan gue nggak nyebar nomor telepon gue. Nah itu. Kok itu. Atau orang tahu aja nih nomor teleponnya. Kayak gitu awalnya itu saya bingung. Kok ada TV yang mau ngehubungin gitu kan. Emang apa ya? Nah dikasih itu kan yang di YouTube Kang Deden kan yang nyanyi. Nah waktu itu saya baru lihat itu dikasih tahu sama TV itu. Videonya udah viral itu. Oh. Saya nggak tahu video itu. Jadi kalau udah viral juga nggak tahu. Nggak tahu. Setelah masuk ke Trans TV tadi ditayangin ada apa YouTube-nya itu beritanya. Saya baru tahu. Oh iya saya yang nyanyi. Itu kaget luar biasa ya? Iya kaget. Soalnya banyak yang ngehubungin waktu itu. 2013 kalau nggak salah Bang Temon. Itu setelah viral itu apa namanya banyak tawaran-tawaran gitu dong ya? Banyak banget. Sampai yang dari label Malaysia itu datang ke Bandung. Dari label Malaysia aja datang? Ya, awal itu dari label Malaysia. Dia datang ke Bandung mau ambil saya untuk masuk ke label musiknya. Jadi datang langsung nggak melalui telepon? Dia hubungin dulu lewat email waktu itu. Lewat email saya mau datang ke Bandung. Nah udah di Bandung dia baru kasih saya nomor telepon. Ini nomor telepon saya. Paci Denden gitu panggil gitu Paci. Akang. Dia tahu kalau Bandung itu. Oh Bandung ya. Ya apa namanya nih mau dari Malaysia mau meliput nih gitu kurang lebih ya. Waktu itu saya mau ketemu aja katanya. Saya dari saya general manager MPM waktu itu. Dari label MPM. Cuman mau ketemu ngobrol-ngobrol kalau misalkan berkenan, tertarik gitu, bisa tanda tangan kontrak ya. Saya temuin dia. Ternyata lumayan juga sampai saya full sign di situ. Itu tanda tangan kontrak untuk acara apa tuh? Label musik. Untuk label musik. Untuk berapa lama? Itu 3 tahun dulu itu, 1 album. Disuruh nyiptain lagu juga atau
Udah disediain. Kalau lagunya udah disediain, saya tinggal nyanyi aja waktu itu. Bener. Nah. Jadi apa MPM tadi ya? MPM tadi. MPM hubungin udah nyiapin lagu-lagunya. Kayaknya nih yang pas untuk kebawain si Denden Gonzales nih. Nah, itu dulu itu nama GM-nya itu Rum Hadi Rumnan dulu itu. Tapi kalau sekarang dia udah punya sendiri, label sendiri. Label sendiri ya. Rum Hadi Rumnan ini labelnya namanya Datu Entertain. Nah sekarang saya di situ di Datu udah pindah dari MPM. Masih sampai sekarang masih atau udah selesai? Masih. Maksudnya masih diperpanjang kontraknya atau masih berhubungan? Berhubungan. Tapi diperpanjang kontraknya juga. Kontraknya ya percuma berhubungan doang buat apaan kan? Iya. Kontraknya yang penting diperpanjang. Dan pernah nggak nyanyi nadanya Toto nggak nyampe? Pernah. Lagu apa tuh berarti? Itu lagu Cinta Kita sama lagunya Serius yang rocker juga manusia. Oh. Itu tayangannya langsung live di TV di RCTI waktu itu nggak nyampe dua-duanya. Nggak nyampe dua-duanya. Nggak nyampe. Rasanya gimana? Oh itu satu malu pasti ya. Terus keduanya minder. Gitu. Nggak mau nyanyi lagi gitu kan. Oh sempat ada perasaan seperti itu? Sempat karena itu di 2 kali saya nyanyi itu gila nggak nyampe. Entah saya yang sakit waktu itu saya kurang fit gitu. Entah salah nada gitu kan. Oh ngambil nadanya ketinggian kali ya. Kerendahan kalau nggak salah. Oh malah kerendahan. Harusnya tinggi sekalian gitu ya. Tinggi sekalian. Baru nyampe. Jadi, gitu. Nah itu waktu pas nggak nyampe begitu berarti ada latihan lagi atau gimana? Waktu itu nggak ada latihan. Langsung nyanyi. Bukan, maksudnya setelah bawain lagu itu nggak nyampe nadanya misalnya gitu kan. Terus pulangnya gitu loh. Wah tadi kenapa sampai gue nggak nyampe ya? Berarti gue harus melatih lagi nih, begitu atau gimana? Enggak, saya mikirnya pas waktu itu karena kerendahan doang tadi? Iya, karena kerendahan atau saya yang kurang fit gitu kan. Tapi pas saya dengerin lagi itunya, oh iya kerendahan gitu kan. Itu nadanya kerendahan. Nadanya kerendahan. Itu nggak takut pita suara lo putus, Den? Enggak lah, karena udah bawaan kayaknya. Gitu. Bawaannya tenor gitu. Oh di rumah suka teriak-teriak gitu? Enggak lah, kalau di rumah nggak teriak-teriak cuma. Saya jarang ngobrol. Karena kan yang gue tahu tuh kalau orang Sunda kan santun, enak gitu kan. Gitu. Tapi kalau orang udah di panggung beda lagi gitu. Beda lagi. Kalau udah nyanyi. Nah ada resep khusus nggak sih buat jaga suara kita? Mungkin buat teman-teman juga dapat edukasi juga nih. Resep khususnya apa ya? Paling harus minum apa atau harus makan apa nggak ada? Enggak sih, kalau saya lebih ke cabai cili ya. Cabai cili itu apa? Cengek ya. Cengek. Ya. Gitu. Ya, itu gitu. Saya sering makan itu untuk memperkuat perut. Oh, gitu. Dari suara dari perut ya bisa ketahan gitu. Tapi kalau misalkan yang nggak kuat jangan, nanti sakit perut. Iya. Gitu. Sama cabai aja lu nggak kuat gitu kan. Gitu. Apalagi ntar pakai suara-suara tinggi seperti itu ya. Iya. Cuman itu aja sih. Kalau keduanya ya latihan tiap hari lah, nyanyi karaoke gitu. Untuk meningkatkan kemampuannya nyanyi latihan seperti itu ya. Iya. Nggak pernah ikut les vokal gitu Dan? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Autodidak saya dari dulu. Gitu ya. Kalau kan nih banyak suka lagu-lagu apa bule. Iya. Les bahasa Inggris. Nggak pernah. Udah denger, udah ini aja deh, nangkep aja gitu. Nangkep aja. Soalnya gimana ya, enak diucapin gitu. Tapi saya ngikutin bahasanya, liriknya ya. Iya. Kalau artinya saya nggak tahu. Gitu. Itu dalam video yang viral nyanyi She's Gone, itu kan Denden nyanyi sambil merokok, terus apa namanya ngopi, lagi interlude misalnya apa ngisep rokok lagi, ngopi lagi. Itu kenapa begitu Den ya? Itu emang kan nggak disengaja, jadi nggak diseriusin gitu kan, bikinnya cuman kita santai, kita nyanyi sambil ngerokok, ngopi seperti biasa aja kita bangun tidur gitu kan. Itu berarti bukan nyeleneh, emang kebiasaan aja udah. Emang kebiasaan. Karena kan orang suaranya bisa terganggu loh kalau banyak ngerokok. Enggak juga sih. Kayaknya untuk Denden nggak berlaku berarti itu ya. Kalau buat saya. Kalau buat nyanyi mah orang kan takut tuh. Iya. Misalnya ini. Minum air dingin, air es. Justru saya kalau minum air dingin, air es gitu kan. Jadi pantangan-pantangan seperti itu
nggak berlaku juga buat Denden. Nggak kalau buat saya, mungkin kalau buat orang lain, yalah pastilah. Seperti itu. Nah, mulai sadarnya itu bisa nyanyi lagu tinggi seperti itu, apa tadi waktu selesai SMP atau gimana, Den? Enggak, itu di 2010 saya baru sadar baru bisa ternyata kayak gitu. Suara gue bisa melengking gini deh. Itu. Iya. Mungkin ya. Kalau dari keluar SMP itu kan saya masih main gitar, nggak nyanyi. Baru di tahun-tahun itulah 2008, 10 lah sampai 2010 saya baru sadar saya bisa nyanyi gitu. Baru bisa. Nah, Den, walaupun ini gue juga udah tahu nih karena waktu pas Den pergi ke luar negeri ke Bulgaria ya. Oh iya. Itu kan kita ketemu tuh di rumahnya Ian Kasela. Iya, perpisahan malam itulah kita bertiga. Itu apa namanya? Dalam rangka apa tuh, Den? Biar teman-teman juga yang menyaksikan ini tahu nih. Ke Bulgaria tuh. Ke Bulgaria benar. Dipanggil atau itu emang jalan-jalan? Awalnya itu jalan-jalan. Awalnya itu jalan-jalan. Saya kan diangkat jadi anak di sana ya. Diangkat anak oleh orang sana. Namanya Karinto Valopa. Oh, orang Bulgaria. Orang Bulgaria. Saya disuruh jalan-jalan ke sana. Nah, pas sudah di sana itu, saya di apa ya, kasih masukan kayak gitu. Misalkan kamu mau nggak misalkan jadi entertain di sini, kamu nyanyi di sini, tapi kalau di sini kan kalau misalkan sebetulnya orang-orang udah sebagian tahu nama saya di sana, tapi nggak apa ya bahasanya itu. Belum nonton secara live gitu. Gitu. Belum lihat langsung. Belum lihat langsung. Gimana kalau kamu masuk dulu acara kayak The Voice of Bulgaria gitu. Nggak usah menang, kamu nyanyi, juri berbalik, kamu pulang lagi nggak apa-apa gitu. Nggak usah menang kayak gitu. Yang penting show off aja, nunjukin aja dah. Gitu. Kayak gitu. Ya tadi kan cuplikannya kan seperti itu ya. Nah, itu apa namanya? The Voice di sana ya? The Voice di sana. Nah, ini itu tanggapannya gimana, Den? Itu gila. Sampai 4 jurinya balik bangku semua kan, muter ramai banget itu. Di sana ada yang terjemahin juga bahasa ada. Dibilang apa? Dia bilang ini yang semua jurinya ini ya unik gitu. Cuman unik atau luar biasa lah. Jarang. Mereka belum lihat viralnya Kang Denden. Sepertinya udah. Sebagian si juri ini udah tahu. Begitu balik bangkunya kan, wah gue tahu nih yang di viral. Yang teriaknya dia baru tahu pas saya teriak itu, makanya dia putar. Ini orangnya ada di sini gitu. Gitu. Itu akhirnya menang atau gimana? Enggak, saya keluar. Oh, cuma nunjukin doang. Nunjukin aja itu. Belagu banget itu. Nih, bahwa orang Indonesia nih punya penyanyi yang luar biasa, Denden Gonzalez. Udah yang penting lo nongol aja dah. Nah, gitu. Gitu ya. Setelah itu nggak diikut lagi tahapan berikutnya. Kan harusnya itu udah saya nyanyi itu, kita baru berlomba. Kalau saya kan enggak, sebelum berlomba saya udah keluar. Iya, makanya. Udah dikeluarin gitu. Dikeluarin gitu. Buat apa namanya? Nunjukin aja bahwa ada nih orang Indonesia. Apa memang seperti itu tujuannya atau gimana? Pengen ngasih tahu ke dunia bahwa ada orang Indonesia yang bersuara emas, kurang lebih gitu. Pengennya sih begitu. Awalnya itu, jadi kalau misalkan saya nggak ada angan-angan untuk menang di situ. Yang penting saya nyanyi di negara itu. Udah berikutnya kalau misalkan dikasih gitu di negara berikutnya lagi, tapi nggak usah menang nggak apa-apa. Yang penting saya nyanyi di negara itu. Gitu. Nah, balik ke MPM lagi nih, yang di Malaysia tadi. Berarti jadi vokalis band Malaysia dong ya? Saya solo sendiri waktu itu. Enggak sama band. Oh, enggak sama band. Berarti bukan misalnya apa sih nama grup Malaysia tuh yang ini yang terkenal. Exis kayak Exis, gitu. Benar. Itu temen juga. Temen juga. Vokalisnya. Oh, kenal juga vokalisnya. Sama Khalifa band. Karena Harry sama itu. Berarti kalau lagu Mencari Alasan tuh udah. Iya, udah itu. Udah lewat lah kayak gitu, kecil itu ya, Den ya. Iya. Sekarang masih ngeband tapi? Sekarang udah nggak solo saya sendiri. Udah sendiri aja udah ya. Sendiri. Lebih enak mana? Lebih enak sendiri atau ngeband? Sendiri. Tapi kalau untuk kepuasan ngeband. Gitu. Tapi lu tampil sendiri?
tampil sendiri. Tapi sekarang. Untuk kepuasan ngeband? Ngeband kalau kepuasan. Jadi ngeband atau sendiri? Mending sendiri. Hah? Untuk sendiri aja loh? Sendiri aja. Tapi kepuasan? Untuk band. Untuk ngeband. Gitu. Tapi lu tampil? Sendiri. Ya, ya sih situ. Nah, lebih seringnya lu tampil di mana, Den? Kalau lagi nyanyi gitu? Paling di mana ya? Apakah di kafe? Enggak, saya nggak pernah kalau di kafe. Kalau paling live gitulah. Live gitu, acara TV paling di Indonesia. Tapi kebanyakan di luar. Kayak Filipina, Malaysia gitu kan. Sorry. Nah, yang gue denger lagi nih, Dan, lu tolong ceritain nih. Lu katanya pernah beli lagu mahal untuk show. Iya, ya itu. Rentetan dari sini. Gimana? Ceritain dong. The Voice itu. Ceritain ya. Iya. Kan jadi, ini biar untuk menimbulkan inspirasi buat orang-orang semua. Ya, saya juga kan awalnya itu belum tahu saya dimasukin ke The Voice ini. Gak usah menang juga gak apa-apa. Yang penting orang-orang ngelihat. Gak ada beban bener ya? Iya, ternyata, nah ini nih masukin ini. Si single album yang saya sama Istar kalau nggak salah. Artis Rusia. Kalau nggak salah sama Istar duetnya itu, nggak tahu sama Vitas atau siapa. Saya belum dikasih tahu. Yang penting kamu di sini duet, gitu kan. Nah itu rentetannya dari situ. Jadi dia lihat dulu, dia baru keluarin album. Tapi saya harus bayar. Oh gitu. Iya. Oh, bukan berarti Den yang apa namanya? Saya beli. Beli. Artinya mereka ngeluarin dulu, dicek dulu. Wah ini orang nih baru bisa nih nyanyiin lagu gue. Iya gitu. Dikeluarin lah ciptaannya dan Den disuruh bayar. Kalau mau beli lagu nih. Iya gitu. Royaltinya sendiri. Nggak diperdengerin dulu. Saya punya lagu, kamu bayar sekian gitu kan. Sebut nggak nominalnya? Ya nggak apa-apa, sebut aja emang. Itu kan itu masyarakat juga bisa ngecek kok. Saya beli lagu itu beres sama video klipnya itu 240 juta lebih, hampir 250 juta. Sampai beres sama video klipnya. Sampai jadi. Udah ada belum? Belum, saya belum balik lagi. Oh. Saya mau balik lagi masih dalam proses benar ya, katanya mau datang lagi ke itu ya. Tapi saya udah bayar sebagian. Ya. Tinggal saya datang ke sana, beres saya lunasin. Ya artinya tanda jadinya udah inilah. Udah mulai terikat lah dengan kontrak-kontrak seperti itu ya. Dan pernah ikut lomba nyanyi nggak? Lomba nyanyi. Paling gini-gini aja. 2 kali saya ikut. Filipina. Filipina sama ini Bulgaria. Cuman 2 kali itu. Nama acaranya mirip The Voice juga? Itu kalau di Filipina apa ya, saya lupa nama acaranya. Filipina Idol. Kalau di Indonesia kan Indonesian Idol misalnya. Lupa saya namanya itu, tapi ada sih di YouTube. Kalau di dalam negeri sendiri? Dalam negeri kan banyak tuh, ada Indonesian Idol. Enggak pernah saya ikut. Lomba-lomba gitu enggak ada? Enggak. Cuman ngisi-ngisi acara gitu lah. Kaget ya. Kayak gitu, enggak pernah ini ya. Berarti belum pernah dapat penghargaan juga dong? Belum. Karena belum ada karya saya yang meledak gitu. Tapi takut juga kalau meledak. Pernah nggak puas dengan penampilan sendiri? Sering. Pas saat gimana tuh? Kalau saya nyanyi itu kayak udah pas gitu. Tapi kalau lihat videonya lagi, kok gini ya? Oh setelah melihat evaluasinya. Ya, sering. Kurang. Kenapa gue kayak gitu ya? Harusnya kan bisa lebih bagus lagi, kurang lebih gitu ya? Nah itu. Tapi sebetulnya saya ini ingin ngerubah apa ya, kayak koreografi gitu. Kebanyakan saya nyanyi itu diam gitu kan. Itu udah nggak bisa dirubah lagi ternyata. Kalau misalkan dirubah udah ngilang saya. Benar, mendingan jadi diri sendiri aja, itu bagus. Kalau misalnya pakai koreografi gitu kan bukan BTS. Iya betul. Iya. Betul. Nanti Den Gonzaleznya hilang. Kalau menurut gue begini aja udah orang aja udah bengong-bengong pengen apa kayak begitu kan seperti itu. Kebanyakan kebanyakan orang tolong dong gini. Tapi saya udah seperti ini gitu. Den punya penyanyi idola nggak? Ada. Siapa tuh? 1 Axl Rose, 2 Millie Jane Cometa Jepik Still Heart, sama di Indonesia banyak, ada Iksan Sahara, terus Nicky Astria, Krisyanto Jamrud, yang Kasela masuk, senang. Itu memang yang memberikan dorongan untuk Den ya. Iya. Mereka bisa, masa gue nggak bisa sih, gitu ya. Benar.
Apakah benar nih lagu yang paling Den suka itu dan sering nyanyiin cuma Sisgon doang? Iya, lagu itu. Karena lagu itu yang paling sering diminta. Padahal saya udah minta lagu yang lain, tapi tetap aja. Udah nyiapin lagu-lagu yang lain. Banyak lah. Tapi orang ingin mengulang lagu apa namanya tadi? Tetap aja. Sisgon. Yang undang itu tetap pengen lagu itu, nggak mau yang lain. Sekarang kan udah terkenal Den, udah sampai di luar negeri aja cuma nongol buat bikin orang sana kagum lah gitu. Yeah. Perubahan dalam hidup Kang Deden apa nih? Perubahan apa ya? Gak ada yang berubah sih sebetulnya. Tetap low profile aja? Iya, gini-gini aja. Gini-gini aja? Nggak gitu-gitu aja? Enggak. Gini-gini aja. Gila. Ya kan harusnya kan orang mungkin dengan top di dalam negeri aja udah biasanya nih yang baru-baru kan langsung berubah jadi nggak mau kenal temen, jadi nggak mau segala macem. Justru saya tuh pengennya lebih yang teman-teman yang saya yang dulu itu tetap aja gitu berkumpul, malahan lebih banyak juga, saya lebih seneng gitu. Berarti masih sering ngumpul-ngumpul di warung kopi atau tempat nongkrong gitu deh, kan kebiasaan di situ udah tetap aja di situ gitu. Nggak ada yang aneh gitu kan. Nggak misal diledek-ledek sama temen? Nggak, biasa aja. Kok masih mau Dan gabung sama kita nih gitu? Nggak, biasa aja. Banyak sih yang ngomong gitu, cuma biasa aja gitu. Gitu. Karena udah kebiasaan di situ. Punya hobi lain nggak selain nyanyi? Apa ya? Hobi lain itu paling apa ya? Nggak ada kayaknya. Paling nyanyi aja. Kirain gue banyak lah tuh, nggak ada. Ya kan kalau orang mikir apa ya, itu kan biasanya karena banyak. Ya kalau nggak ada mah dari awal aja langsung nggak ada. Ya harusnya itu. Tapi paling suka ngapain untuk ngisi waktu luang Den? Pasti ada lah. Paling jalan-jalan kalau saya. Jalan-jalan lihat alam gitu. Oh, seneng. Pariwisata senengnya itu. Lihat-lihat yang kemana tuh aneh-aneh gitu. Biasanya kemana? Lembang. Ke Lembang atau mungkin di luar Bandung? Di luar. Nggak pernah ada keinginan. Paling ya kayak laut-laut gitulah, tapi kurang nggak terlalu seneng. Saya senengnya itu ke alam, kayak alam gitu. Alam. Di alam kesana itu kan alam lah. Laut atau gunung? Lebih ke gunung. Lebih seneng ke gunung. Ya. Karena apa? Apa ya? Ada basic pencinta alam mungkin? Mungkin. Seneng aja gitu. Dulu pernah ikut pencinta alam di mana? Di waktu SMP, SMA? Enggak pernah. Paling di mimpi aja Bang saya. Oh. Ikut pecinta alamnya. Grup pecinta alamnya yang ngetop di mimpi. Iya, di mimpi. Enggak pernah. Harusnya kita pas lagi mimpi bareng ya. Mimpinya pegangan tangan kita. Harusnya gitu biar mimpinya bareng. Aktivitas selama pandemi ini gimana Den? Ada pengaruhnya nggak? Banyak sih, tapi saya lebih sibuk di rumah bikin lagu kayaknya. Bikin lagu gitulah. Bikin lagu cover atau bikin lagu sendiri, kebanyakan gitu. Berarti udah banyak mau bikin lagu sendirinya nih. Ada berapa lagu? Yang dijual banyak, tapi kalau yang dipakai permintaan orang berarti? Permintaan orang. Itu dia minta bikinin lagu, saya bikinin sama musiknya gitu kan. Misalnya lagu apa? Yang dikenal udah dijual orang juga? Banyak apa sih. Dijual ke orang? Banyak. Yang ngetop apa yang bisa kita tahu? Ya itu belum ada yang ngetop lagu saya itu. Belum ada yang ngetop. Betul. Itu dibilang belum daripada dibilang tidak ada yang ngetop kan. Kalau belum kan pasti nanti suatu akan ngetop. Gitu. Akan ngetop pada waktunya. Ya, siapa tahu dari 50 lagu ada satu gitu kan. Oh, udah sampai 50 jumlahnya? Belum. Paling sampai 20-30-an. 20 ya itu kan udah produktif juga hitungannya, benar nggak? Nah, nih sekarang mau nanya soal keluarga nih Den. Boleh. Udah punya, karena kan gini, kalau orang ngetop itu konsekuensinya kan banyak fansnya, bener kan? Alhamdulillah kalau banyak sih. Iyalah pasti banyak, kalau gue juga ngefans juga malah kan gitu. Terutama wanita. Iya. Nah sebelum wanita-wanita ya bukan bermaksud untuk bikin patah hati juga sih. Denden udah punya istri belum? Udah. Nah tuh ya teman-teman, udah punya istri jadi jangan diganggu lagi di Denden ini. Iya. Tapi untuk ada nggak fans-fans yang saking tergila-gilanya gitu Den? Banyak. Iya. Tapi enggak sebanyak itu yang dipikirin gitu kan.
Tapi ada aja gitu, cuman enggak jarang dihiraukan. Tanggapan istri sendiri gimana, Den? Kebanyakan sama istri gitu. Kebanyakan misalkan ada yang gitu, saya kasih lihat gitu, ada yang gitu. Oh iya, artinya istri cemburu apa enggak gitu loh? Iya, cemburunya paling kenceng. Oh gitu. Iya. Berarti Denden kalau misalnya kemana-mana, istri diajak? Enggak. Tapi kalau misalkan saya di mana gitu kan, lagi di mana, video terus call, ada cewek atau siapa, dia pasti nanya, cemburu deh. Itu siapa gitu kan. Berarti sering video callan dong ya? Sering. Pengen lihat laki gue sama siapa nih kan gitu kan. Gitu. Itu siapa tuh yang sebelah lo tuh? Kurang lebih gitu. Sampai lebih begitu. Sampai begitu. Iya. Nah, Den sendiri menyikapinya gimana, Den? Santai aja. Paling ya semua perempuan juga sepertinya begitu. Begitu. Itu kan wajar lah namanya seorang istri takut suaminya tergoda. Iya. Ya kan? Dulu waktu susah sama gue kan begitu. Nah, itu betul. Saya baru mau ngomong. Iya. Ya sekarang udah ngetop. Ternyata ya gue percayalah kalau Den sendiri setia lah sama istrinya, bener kan? Iya. Udah berapa lama berarti berumah tangga? 14 tahun kalau nggak salah. Berarti udah punya anak? Saya dua kali nikah. Dari anak pertama saya punya 1. Dia usianya sekarang udah 19 tahun. Yang dari istri pertama. Nah, yang dari istri yang sekarang saya punya 2. Tapi yang istri pertama masih? Udah enggak. Oh, dicerai dulu. Sekarang saya sama yang ini. Sama istri yang kedua. Paling gede usia? 19 tahun. Bukan, yang itu yang pertama. Yang dari kedua? Oh, 13. Yang pertama tadi perempuan apa? Perempuan. Yang anak kedua perempuan juga, anak ketiga laki. Oh, yang ketiga. Jadi ada 3 anak berarti ya? 3 anak. Tapi hubungannya mereka baik-baik aja tuh? Oh, aman. Aman ya? Baik-baik aja. Siap. Kang Denden, seberapa penting nih dukungan dari keluarga atau orang terdekat terhadap karir? Oh, penting banget lah. Penting. Keluarga sama teman-teman saya yang ada di sekitar saya itu penting banget. Kalau nggak ada mereka juga, aduh gimana gitu kan. Ada cerita menarik tentang dukungan keluarga itu? Apa ya? Paling di teman-teman cerita menariknya itu. Waktu saya mau ngisi acara TV, saya nggak punya uang gitu kan, gimana saya bisa nyampe ke tempat itu tapi saya nggak punya uang. Akhirnya teman-teman saya yang bantuin, yang saya bawa ini. Anak ada nggak yang nerusin bakatnya Kang Denden yang bisa nyanyi juga? Kalau bisa nyanyi dua-duanya bisa sih, yang perempuan ini anak saya. Cuman mereka nggak kayaknya nggak mau jadi, nggak mau tampil gitu. Nggak mau tampil. Tapi kalau nyanyi bisa. Tapi Denden udah pernah nanyain, kenapa kamu nggak mau tampil gitu? Malu. Rata-rata karena malu, bener. Anak-anak gue juga gitu. Sebenarnya anak gue ada yang nurunin gue menghibur teman-temannya. Tapi untuk tampil di itu nggak mau, malu, bener. Iya gitu. Tapi tadi anak kayak Denden nyanyi bisa, cuman untuk tampil segala macam nggak mau ya? Nggak mau mereka. Udah dikasih tahu nggak, Den? Apa kalau kamu tampil, Papa yakin kamu bisa lebih ngetop dari Papa, apa gitu? Oh udah, udah, cuman tetap aja mereka nggak mau gitu kan. Akhirnya ya udah pilihan mereka aja gitu, mereka mau mau ngapain gitu kan, seneng ngapain gitu. Mau sampai kapan, Den, jadi penyanyi? Sampai kapan ya? Saya juga nggak ini sih. Nggak ada target-target gitu? Nggak ada target-target. Ngalir aja gitu? Ngalir aja. Gitu. Ya mungkin kan, atau nggak gini, dari hasil nyanyi nih, ada nggak impian-impian Denden yang udah tercapai? Ada. Apa misalnya? Itu kalau dari hasil nyanyi itu punya rumah sendiri udah pasti. Nah, itu kan jadi saya bangun rumah buat keluarga termasuk ibu saya gitu kan. Itu yang udah tercapai itu. Baru itu, karena saya dari dulu pengen bikin
satu rumah gitu yang enak buat ditempati buat keluarga. Jadi untuk nyenengin orang tua udah terkabul salah satunya ya. Atau mungkin sekarang lagi bangun rumah juga? Lagi bangun, belum beres. Selama itu tidur terus ya rumahnya ya? Tidur terus. Lagi dibangun. Mungkin rumah yang sekarang ini nih apa namanya ya? Ada tempat-tempat khusus misalnya, ntar gue mau bikin sini untuk nyanyi, untuk latihan nyanyi, di sini untuk keluarga apa segala macam gitu. Udah ada. Itu udah yang ini buat studio recording gitu. Recording benar. Kita sama teman-teman gitu yang ini buat nongkrong-nongkrong. Nah, itu kayak gitu. Saung lah kayak gitu. Di atas. Itu hasil dari manggung-manggung selama ini? Iya, saya ngumpulin gitu. Akhirnya kecapai juga gitu. Ya. Cita-cita untuk bangun ya satu. Yang belum tercapai apa Den? Paling yang belum tercapai itu pengen ngumrohin keluarga, ibu, bibi sama nenek, termasuk istri saya. Itu ya, yang belum tercapai. Mudah-mudahan dengan karir Kang Denden Gonzales, semua dari keinginan mau mengumrohkan keluarga tercapai. Apalagi nanti ada yang nonton nih. Oh, jadi Kang Denden pingin mengumrohkan keluarganya. Ya, itu. Nah, langsung aja nanti hubungin. Nanti ada ini ya di deskripsinya teman ya. Kalau hubungin Kang Denden kemana gitu ya? Iya boleh. Ke manajer pastilah ya. Iya ke manajer. Sekarang dipegang manajer berarti? Dipegang manajer yang di Malaysia. Oh, manajernya manajer Malaysia berarti? Iya. Dari dulu kan dari luar semua. Dari Malaysia, kalau yang sekarang dari Eropa. Jadi dua-duanya jalan gitu. Dari Eropa jalan. Di Bulgaria? Iya. Ada juga manajer saya di sana. Di sana ada. Di Malaysia ada juga, luar biasa banget Denden. Manajernya manajer luar semua. Di sini. Ini kalau nggak ada hubungan kedekatan sebagai teman, repot juga berarti ya? Iya repot juga. Repot juga. Ntar ngubungin manajer mana nih berarti? Orang kalau ngubungin Denden berarti ngubungin manajer yang mana? Bulgaria atau paling Malaysia? Yang Malaysia. Malaysia. Itu repot nggak sih? Enggak repot. Dia aman-aman aja. Enak orangnya gitu kan. Maksudnya gimana? Ya enak kayak saya aja gini, nggak kayak orang Malaysia dia. Oh, maksudnya nggak repot-repot banget, nggak ribet-ribet banget. Nggak ada persyaratan harus apa gitu. Karena kan kalau udah jadi artis ngetop kan ridersnya eksklusif atau gimana? Enggak. Gitu enggak ya? Enggak. Dia aman-aman aja. Asik-asik aja ya? Asik-asik aja. Mantap, harusnya gitu memang. Kang Denden Gonzales gue tahu orangnya gaul banget. Harus punya manajer yang gaul juga. Iya itu. Biar makin mengimbangi gitu ya. Pernah punya pekerjaan lain nggak sebagai penyanyi? Pernah punya pekerjaan lain? Selain? Selain. Sebelum jadi penyanyi. Kalau sekarang ini udah nyanyi terus aja udah? Nyanyi terus. Apa dulu sebelum nyanyi? Kerja di pabrik saya pernah. Terus buka servis HP saya pernah. Terus servis komputer juga saya pernah. Buka warnet segala lah usaha itu sudah saya pernah coba. Jadi artinya udah ngerintis dari bawah juga ya. Udah katam juga ya. Udah katam. Jadi memang kalau kita serius mempekerjakan pekerjaan apapun yang kita jalani, akan tiba waktunya memang untuk kita ya bersenang-senang, nyampe lah ke posisi itu ya. Nah sekarang ini kalau menurut Kang Deden sendiri udah sampai belum atau belum nyampe? Belum lah, masih jauh. Masih jauh. Mau nyampenya sampai yang ke tingkat seperti apa, Kang Denden? Ke tingkat apa? Ya misalnya mungkin baru dibilang sukses kalau kita udah punya semuanya misalnya gitu. Enggak lah, paling apa ya? Kalau dibilang sukses masih jauh. Paling apa ya itu namanya itu? Nggak tahu. Saya kalau mikir telat gitu jauh. Ya, itulah pokoknya. Ya pokoknya itulah. Ya jangan itulah, kita juga bingung apaan. Misalnya kan tadi apakah memang istilahnya gini, standarnya Kang Denden tuh, gue mah nggak usah muluk-muluk, gue asal bisa buat rumah untuk orang tua, atau gimana, atau punya mobil apa misalnya gitu. Saya tuh sebetulnya kalau misalkan itu
saya cukup punya rumah yang enak buat ditempatin, punya mobil yang bisa buat kemana-mana, nggak usah mahal juga nggak apa-apa gitu. Yang penting enak dipakai. Itu nyaman aja. Nyaman semuanya udah cukup gitu. Jadi emang benar-benar menggambarkan seorang Denden Gonzales banget yang kayak duit juga nggak usah banyak-banyak, ada buat beli ini, buat beli ini udah cukup. Ya itu mah emang perlu. Ya berarti lebih kan gitu. Asal kalau ini kan masalah pribadi aja lah. Kalau gue punya mobil pribadi, ya punya pesawat pribadi. Oh gitu. Ya mau nggak seperti itu? Enggak juga kayaknya. Apa menurut Denden itu terlalu ketinggian? Terlalu ketinggian kalau menurut saya. Kalau saya punya rumah, mobil, udah cukup. Duit cukup udah. Nggak pernah kurang lah istilahnya kalau gitu ya. Itu betul. Nggak usah berlebihan. Iya. Yang penting begitu ada keperluan nggak kurang. Nah gitu ya. itu sebetulnya yang saya pikirin tadi khusus saya. Enggak lah. Berarti kita sama. Gue juga maunya begitu. Sama. Iya. Kalau ada kebutuhan yang gue pinginin, berarti ada duitnya. Nah, itu aman dah ya. Nah itu artinya kita berlebih. Oh gitu? Iya. Artinya kan kita bisa bagi ke orang juga, ke keluarga, ke saudara, atau ke orang lain yang memang membutuhkan, memerlukan. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Berlebih sedikit lah gitu. Iya, ada yang bisa ditabung. Nah, kayak tadi kan mudah-mudahan mudah-mudahan tercapai. Amin, untuk apa namanya mengumrohkan. Kenapa cuma umroh doang? Naik haji sekali ya. Ya kan belum ke arah sana. Oh, ini pelan-pelan aja dulu. Pelan-pelan. Umroh dulu. Ini juga saya belum mampu gitu. Betul, targetnya kayak gitu. Iya. Nah, apa ya? Mau nanya apa lagi? Emang kan dari itu harusnya memang udah langsung orang pinginnya ngeliat perform aja. Kalau misalnya temuan minta Kang Deden nyanyi dong. Mau nyanyinya lagu apa? Lagu apa ya? Bingung kalau saya disuruh nyanyi itu. Mau taunya Sisgon aja udah. Iya, kalau lagu Sisgon kan udah sering banget itu lagu. Iya. Gimana tuh? Ya nggak apa-apa kalau tapi gitar kita ada ya gitar ya? Nggak ada ya? Ada harusnya ya. Karena kan gitar itu disiapkan untuk Kang Denden juga. Oh gitu. Untuk mau tampil perform. Tapi nggak apa-apa, nggak usah pakai gitar, nyanyi aja dah. Nyanyi aja. Iya. Oh, akapela gitu. Iya, nggak usah pakai alat musik. Bang Temon maunya saya nyanyi lagu apa? Sebenarnya sih memang pasti orang juga pasti mintanya Sisgon. Tapi jangan Sisgon lah. Iya, kan Bang Temon ada yang suka lagu barat tuh. Banget, ya. Gue suka tuh misalnya ini deh, Scorpion. Oh, Scorpion. Yang mana? Yang Still Loving You. Oh, Still Loving You. Awalnya gimana ya, Bang? Saya lupa. Time. 99. Karaoke-nya ada? Apa? Ya, lagi dicari minus one-nya. Ntar bisa tinggal ngikutin aja Kang Denden. Ya, boleh. Lagunya Scorpion, Still Loving You, dicariin minus one-nya. Nih kita ngobrol dulu. Terakhir nih, Kang Denden, harapan bagi keluarga maupun karir apa aja? Apa ya harapannya? Susah saya kalau ditanya itu gimana ya? Kenapa susah? Ini gitu, harapan buat keluarga apa, misalnya gue pengen biar keluarga gue tetap mendukung gue supaya karir gue semakin maju seperti itu, misalnya contohnya. Ya itu. Dah, ya itu. Gitu. Ya berarti untuk keluarga gue dong orang. Ya maksudnya sama. Gitu ya. Ya, doanya seperti itu. Nah, harapan untuk karirnya? Ya semakin sukses lagi lah. Semakin sukses lagi dan semakin disukai lagi. Nah, gitu. Buat fans-fans apa namanya? Kang Denden Gonzales. Yeah. Berarti ada komunitas ini nggak? Fans manianya Kang Denden? Belum ada kayaknya. Tapi kalau yang bikin banyak sih. Gitu. Cuman kalau untuk saya yang bikin sendiri untuk itu belum. Kayak misalnya kan fans Nikardila itu kan ada ya, tuh. Ada. Nah ini fans Denden Gonzales. Belum, saya belum ada. Kalau misalnya ada yang mau bikinin? Ya saya seneng kalau ya? ada yang bikinin. Oh, jadi buat teman-teman yang mau bikin komunitas fans berat Denden Gonzales bisa bikin sendiri ya? Iya,
Itu minta persetujuan Kang Den juga atau gimana? Ya udah buat aja lah di daerah-daerah mana gitu. Iya kayak gitu aja nggak apa-apa. Nanti saya tinggal ini aja. Mengetahui. Gitu. Disuruh datang gitu, siap datang juga ya? Siap juga. Kalau pas waktunya ada. Waktunya ada. Iya. Yang penting waktunya pas dah ya. Iya. Pas. Kalau waktunya nggak pas agak bingung. Itu yang bingung. Iya oke. Kang Denden, nih kita sekarang mau main game nih. Boleh. Ya. Nih ada tumpukan kartu. Ntar Kang Denden baca. Perintahnya apa? Tinggal ikutin. Saya pilih dulu ya? Pilih dulu, benar. Oke. Pilih, dibaca perintahnya. Ceritanya Denden jadi juri idol, Temon jadi peserta, Temon nyanyi sedikit lalu Denden komentar sebagai juri. Perintahnya itu Bang Temon. Perintahnya adalah Denden saya jadi juri ya? Saya nyanyi. Oke. Berarti nyanyi dulu apa? Gimana coba? Ini nyanyi sedikit aja. Nyanyi sedikit. Ceritanya Denden jadi juri idol, Temon jadi peserta. Oke. Temon nyanyi sedikit, lalu Denden komentari sebagai juri. Oke. Siap. Lagu apaan ya? Nggak tahu. Orang nungguin. Iya, pokoknya gue udah selesai nyanyi deh. Udah gue berekspresi aja lah ya. Berekspresi ya. Ceritanya udah nyanyi. Ya gitu. udah selesai, udah endingnya nih. Oke. Gimana dengan juri penampilan dari Temon? Kalau saya sih yes gitu kan. Udah kayak Anang aja. Kayak Mas Anang ya. Ya kan kebanyakan orang mirip-mirip pas Anang katanya. Iya benar. Iya benar. Kalau gue makanya nih gue kayak pernah kenal sama siapa. Iya. Mas Anang apa kabar? Ini ada ari-arinya nih ternyata. Iya. Ya kayak gitu. Komentar gue gimana ya? Kalau bernyanyi bagus lah gitu. Feel-nya dapat gitu. Feel-nya gue dapat ya. Dapat. Pitch control gue. Boleh juga. Oke juga tuh. Cuman ada masukan mungkin dari Dewan Juri buat teman? Mungkin sering-sering olahraga Bang. Kayak renang gitu kan. Ya itu aja pengaturan napasnya. Iya, gitu. Karena kalau misalnya nggak jadi penyanyi nanti jadi perenang gitu ya. Itu betul. Ya, harusnya saya ngomong barusan. Ambil kartu lagi Den. Boleh. Aduh, kita sambil nunggu udah disiapin atau belum? Apa deh? Pilih kartu yang lain. Udah apaan pilih kartu yang lain ya? Oke. Ya kan pilih kartu yang lain. Semoga pilih kartu yang lagi. Nyanyikan satu lagu yang bernada rendah. Ke saya ya? Iya. Saya. Perintahnya begitu. Perintah untuk Kang Denden. Aduh, lagu apa yang nadanya rendah ya? Siskon diturunin kuncinya mungkin rendah. Enggak lah, enggak kayak gitu. Ada sih lagu yang saya suka itu lagunya Chrisye kalau nggak salah ya. Yang apa judulnya? Aduh saya lupa itu judulnya itu. Ya tapi judulnya nggak apa, tapi nadanya lagunya tahu ya. Andai. Itu betul. Nah, yang itu saya suka, yang andai aku bisa memutar kembali. Oh itu keren lagu. Itu kan video klipnya gue. Oh iya. Sama Titik Kamal. Dulu ya. Itu pas bener tuh. Nah gue yang jadi pasir ya waktu itu. Kan di pantai. Iya. Oke, itu udah. Satu lagi. Apa lagi? Itu. Oh, pilih lagi ya? Di antara itu. Semoga pilih. Battle nyanyi Sisgon versus Temon. Betul kan? Pasti ini lagi ini lagu. Itu yang udah mau dihindari akhirnya gitu ya. Iya mau dihindari ini akhirnya ke itu juga, keambil juga. Berarti kita battle nih gimana nih kalau battle nih? Ya, berarti kan sama-sama harus ya kita bertarung. Ya battle bertarung. Iya. Gimana nih tarungnya nih? Bertarung tapi simple, battle. Oke. Pas rapnya itu pas yang di mana nih? Udah jangan rap. Rap terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi kekencangan. Kesian tetangga yang itu kemarin ada 2 mati ayamnya kan? Iya. Mending yang awalnya aja. Iya. Yang awalnya itu kan Cisco out of my life.
I was wrong, I'm to blame, I was so untrue. Ya, segitu enak kan? I can live without a love. In my life, there's just an empty space. All my dreams are lost. I'm wasting away. Forgive me. Udah, stop. Oke, benar ya. Kang Denden, setiap tamu temon yang hadir di Temon Podcast itu dibuatkan karikaturnya. Oh gitu? Wow. Oleh Mas Santo. Mas Santo, udah selesai? Udah selesai, Mas. Coba. Ya. Ini dia. Wow, mantep banget nih. Tuh. Karikaturnya keren. Ini buat saya nanti ya? Iya, pasti. Saya mau tempel di studio. Nah, biar lebih abdol lagi Kang Denden, temen harus tanda tangan. Oh iya dong. Nanti orang duplikat kan dibuat yang palsunya. Iya. Tulis. Keren banget Mas, makasih banyak. Sama-sama. Bilang ke Santo ya? Iya. Kirain ke gue. Tanda tangannya keren tuh. Ini asli Bang Temon. Iya. Karena kan nanti tuh harus tunjukin tuh tanda tangannya. Mirip ini banget gue ya. Iya. Nanti dengan bingkai ini kan apa namanya kalau belum dibingkai, dibingkai. Iya, mantep itu. Terima kasih Mas Santo. Kang Denden. Iya. Ada orang bijak bilang begini. Ketika orang lain meragukanmu, yang harus kamu lakukan adalah percaya kepada dirimu sendiri dan buktikan kemampuanmu. Betul sekali. Iya. Itu kata-kata bijak yang diperdengarkan saat ini. Tamu Temon juga saat ini terima kasih banget untuk Denden Gonzales. Sama-sama Bang Temon. Supaya semakin maju terus karirnya. Amin. Nah, dengan keluarga juga semakin rukun terus. Tetap sehat, jaga kesehatannya ya. Udah jadi Mas Santo. Bisa dikirim lagi ke sini. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi sehat, kuat dan hebat. Terima kasih. Denden Gonzales. Mantap. Yeah.